Ya, Oke, bingung mulai. jelasinnya mana? Udah mulai ya? Udah record ya? Udah. Ya, ntar dulu. Tadi dulu itu Gus Irfan belum. Parah banget, gila. Parah banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat rahmat, taufik, serta hidayahnya, kita bisa diberikan kesempatan untuk mempresentasikan materi kita yang berjudul Kesadaran Bela Negara Masyarakat Indonesia. Pertama-tama, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 8. Yang pertama, Celia Rahma Putri, yaitu saya sendiri. Yang kedua, Vina Rifatin. Yang ketiga, Irfan Wahyudi. Yang keempat, Sarah Khairunisa. Dan yang kelima, Maulvi Nizar Muntafa. Baiklah, langsung saja kita memasuki rangkaian selanjutnya, yaitu penyampaian materi. Untuk materi pertama akan disampaikan kepada Mbak Sarah. Kepada Mbak Sarah, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjalin kelangsungan hidup, bangsa, dan negara yang seutuhnya. Di Indonesia, proses pembelaan negara sudah diatur secara formal ke dalam undang-undang. Di antaranya, sudah tersebutkan dalam Pancasila serta Undang-Undang Dasar 1945, khususnya dalam pasal 30. Di dalam pasal tersebut, dijelaskan bahwa membela bangsa merupakan kewajiban seluruh rakyat Indonesia tanpa terkecuali. Dengan melaksanakan kewajiban bela negara tersebut, merupakan bukti dan proses bagi seluruh warga negara untuk menunjukkan kesediaan mereka dalam berbakti pada nusa dan bangsa, serta kesadaran untuk mengorbankan diri guna membela negara. Pemahaman bela negara itu sendiri demikian luas, mulai dari pemahaman yang halus hingga keras. Di antaranya, dimulai dengan terbinanya hubungan baik antara sesama warga negara, hingga proses kerjasama untuk menghadapi ancaman dari pihak asing secara nyata. Hal ini merupakan sebuah bukti adanya rasa nasionalisme yang diejawantahkan ke dalam sebuah sikap dan perilaku warga negara dalam posisinya sebagai warga negara. Di dalam konsep pembelaan negara, terdapat falsafah mengenai cara bersikap dan bertindak yang terbaik untuk negara dan bangsanya. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Mbak Sarah atas penyampaian materi mengenai pengertian dari bela negara. Langsung saja kita lanjutkan pemateri kedua, yaitu akan disampaikan oleh Mas Maulvi. Kepadanya saya persilahkan. Oke. Jelas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang unsur dasar bela diri negara. Sebenarnya banyak ya teman-teman, tapi di sini kita menyimpulkannya hanya 5 poin-poin saja. Yang pertama itu cinta tanah air. Ini jelas ya, kita selaku warga Indonesia harus cinta tanah air kita, khususnya Indonesia lah, siapa lagi masa Malaysia. Terus poin yang kedua, kesadaran berbangsa dan bernegara. Ini yang susah nih. Kebanyakan kita menyadarinya, tapi kita tidak sadar dengan apa yang ada. Jadi kita harus sadar, harus berbangsa dan bernegara Indonesia, bukan Malaysia. Terus yang ketiga, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Kalau
Kalau nggak tahu ideologi itu kayak dasar-dasar kayak apa ya? Kayak panutan hukum lah ibarat kata. Jadi kayak nenek moyangnya gitu lah. Ya gitulah pokoknya hukum negaranya. Terus yang keempat ada rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah ini yang biasanya pada hilaf, apalagi anak muda. Taunya cuma ngegame dulu. Terus yang kelima apa nih? Memiliki kemampuan awal bela negara. Ini tuh kayak apa ya? Ini sebenarnya penting juga sih. Kayak misalkan kalau di Korea Selatan tuh ada apa namanya? Wajib militer lah kayak wamil gitu. Tapi di Indonesia juga kayaknya ada dah. Apa ya namanya lupa dah. Pokoknya itu dah. Jadi kita harus memiliki kemampuan awal bela negara kita. Oke. Selebihnya bisa kalau nggak ngerti ditanyain nanti. Pokoknya gitu deh. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada pemateri kedua atas penjelasan yang sudah diberikan. Kemudian selanjutnya, materi yang ketiga akan disampaikan oleh Mbak Rifa. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tujuan bela negara. Nah, yang pertama, tujuan bela negara yaitu mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Yang kedua, menjalankan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945. Yang ketiga, berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Yang keempat, menjaga identitas dan integritas bangsa atau negara. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Mbak Rifa atas penjelasan yang singkat, padat, dan tepat. Selanjutnya, materi yang keempat akan disampaikan oleh saya sendiri. Next slide. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai fungsi dari bela negara. Di sini, kelompok kami hanya mengambil 4 poin, di antaranya yang pertama, mempertahankan negara dari berbagai ancaman. Dengan adanya bela negara ini, kita sebagai generasi muda, sebagai masyarakat, tentu mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan negara dari berbagai ancaman, baik ancaman dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Adapun yang kedua, menjaga keutuhan wilayah negara. Dengan adanya bela negara, tentu kita mempunyai rasa tidak ingin adanya perpecahan, adanya kesatuan, keutuhan dari negara. Merupakan tujuan dari bela negara tersebut. Adapun yang ketiga, merupakan kewajiban setiap warga negara. Jadi setiap manusia mempunyai hak dan kewajiban. Dari bela negara ini dituntut adanya kewajiban dari setiap warga negara untuk mempunyai rasa cinta kepada negara, menjunjung tinggi, serta bisa selalu melestarikan budaya yang ada di Indonesia. Adapun yang terakhir, yang keempat, merupakan panggilan sejarah. Panggilan sejarah di sini maksudnya setiap negara tentu memiliki sejarah. Dan dari sejarah tersebut adanya terdapat berbagai perjuangan dari para pahlawan, pejuang. Di sini kita sebagai generasi penerus dituntut untuk menjadi pejuang juga gitu. Untuk pejuang yang tidak lupa akan sejarah dari perjuangan bangsa kita. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih untuk penjelasan materi terakhir akan disampaikan oleh Mas Irfan. Kepadanya saya persilahkan. Oke, terima kasih atas waktunya Mbak Celia.
Di sini saya akan mungkin membaca dari manfaat bela negara. Adapun beberapa manfaat-manfaat yang kita dapat dari bela negara, yang pertama membentuk sikap disiplin waktu, aktivitas, dan pengaturan kegiatan lain. Dan yang kedua, membentuk jiwa kebersamaan dan solidaritas antar sesama rekan seperjuangan. Yang ketiga, membentuk mental dan fisik yang tangguh. Yang keempat, menanamkan rasa kecintaan pada bangsa dan patriotisme sesuai dengan kemampuan diri. Yang kelima, melatih jiwa leadership dalam memimpin diri sendiri maupun kelompok. Dan yang keenam, membentuk iman dan takwa pada agama yang dianut oleh individu. Ketujuh, berbakti pada orang tua, bangsa, agama. Yang kedelapan, melatih kecepatan, ketangkasan, ketepatan individu dalam melaksanakan kegiatan. Dan yang ketujuh, menghilangkan sikap negatif seperti malas, apatis, boros, egois, dan tidak disiplin. Yang terakhir yaitu membentuk perilaku jujur, tegas, adil, tepat, dan kepedulian antar sesama. Ya, mungkin cukup gitu aja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan kepada Mbak Moderator. Baik, terima kasih kepada Mas Irfan atas penyampaian materinya. Dengan sajian materi terakhir, berarti berakhir pula penyampaian materi dari anggota kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya, apakah dari para pemateri ingin memberikan kesimpulan dari beberapa yang sudah kita jelaskan? Kepada siapapun yang berkenan, saya persilahkan. Monggo. Atau Mas Maulvi? Gimana ya? Ini udah jelas banget, masa masih pada bingung sih? Kalau masih pada bingung, berarti kupingnya swasta kali ya. Ya gitu aja sih. Apa sudah cukup? Atau ada dari para pemateri yang ingin menyimpulkan sedikit dari berbagai yang disampaikan menjadi inti dari pembahasan kita pada pagi hari ini? Atau Mbak Rifah, Mbak Sarah, Mas Irfan, silakan. Cukup itu aja. Karena barusan ada pemberitahuan, waktu tinggal sedikit dari Zoom. Nah, bagus. Iya sih. Ini sih lagian online sih lagian. Ya enggak? Ya udah makanya kita udahin aja gimana. Kayak udah cukup banget Baiklah, ini. jika dirasa sudah cukup, adapun yang sesi terakhir yaitu jika ada kesempatan di lain waktu yaitu sesi tanya jawab. Namun dikarenakan waktu telah habis, maka berakhir pula rangkaian presentasi kelompok kami pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf jika ada kesalahan baik dari tutur kata, sikap, dan perilaku yang kurang berkenan di hati. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.